Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Yesus memberikan pernyataan yang mengejutkan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Dengarkan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa artinya? Bukankah Yesus di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan sebagai Raja Damai? Oleh karena Matius 10, ada banyak orang yang membuat gerakan-gerakan keagamaan dan mengatasnamakan Kristen, merasa bangga apabila anggotanya memberontak terhadap orang tuanya. Suami bermasalah dengan istri, dan keluarga hancur oleh karena iman mereka. Nampaknya perpecahan hubungan, pertikaian antara sahabat, saudara, dan keluarga dijadikan tanda penting atas suatu kebenaran. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan Yesus? Perhatikan, pertama, iman sejati kepada Yesus akan membangkitkan kemarahan setan. Karena iman kepada Yesus adalah pernyataan perang kepada setan. Maka setan akan berusaha menaruh neraka ke dalam kehidupan umat Tuhan. Yesus sedang menegaskan di dalam Matius 10 bahwa janganlah terkejut apabila pertentangan datang. Janganlah heran apabila damai sejahtera nampaknya hilang. Janganlah kecewa apabila kegelisahan menerpa orang beriman. Yang kedua, tujuan Yesus bukanlah untuk membawa permusuhan dan kebencian di hati umatnya terhadap orang-orang yang dekat. Yesus sedang menegaskan bahwa iman sejati akan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Iman sejati akan menaruh kebenaran firman Tuhan sebagai yang terutama senantiasa. Iman yang sejati tidak akan pernah goyah meskipun ikatan hubungan atau keluarga yang terdekat, yang terbaik dan yang tercinta mencoba menggoncangkannya. Yang ketiga, jelas iman sejati kepada Yesus akan memiliki kasih yang semakin kokoh kepada sesama mereka, bahkan kepada mereka yang memusuhi imannya. Matius 5 ayat 43 dan 44 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, kalau kegelisahan menyerang hidup Anda oleh karena iman Anda kepada Yesus, apakah yang Anda akan lakukan? Teruslah beriman. Jangan ada Allah, kekasih, atau tokoh lain yang memisahkan Anda dengan Tuhan. Ketahuilah, berbagai akar kegelisahan akan bertumbuh dan menghancurkan hidup ketika Anda tidak mengandalkan Tuhan sebagai yang terutama. Berjalanlah selalu dengan Tuhan. Utamakanlah Tuhan apapun yang terjadi dan terimalah damai sejahtera yang kekal. Itu keren.